Jokowi jadi minoritas di negara sendiri. Aduh, kasihan. Joko Widodo menjadi sosok yang begitu gencar terlihat di media. Dalam melawan COVID, sudah tidak terhitung berapa banyak kontribusinya dan pengorbanannya untuk melayani masyarakat Indonesia dan berjuang sendirian. Dia memiliki banyak menteri, tetapi dia memiliki sedikit orang kepercayaan. Satu-satunya orang temannya mengadu dengan bebas, terbuka dan telanjang sudah meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Ibunya tercinta, beliau harus pergi meninggalkan sang anak lelaki itu. Hatinya hancur, air matanya mengalir deras di belakang media. Dia menjalankan hari-harinya yang menyedihkan sambil mencoba membusungkan dadanya. Kesedihan pun menjadi bahan politisasi beberapa orang keturunan. Bahkan meminta Pak D, begitulah panggilan akrabnya, untuk bersemedi 40 hari dan memberikan kesempatan kepada KMA untuk memimpin bangsa ini dalam masa duka presiden. Entah apa tujuannya, namun yang pasti saya melihat bahwa Jokowi sangat kesepian. Waktu dia sudah berjuang keras, ada saja orang-orang yang berusaha untuk menyeretnya. Jokowi adalah sosok yang luar biasa dalam eksekusi lapangan. Dia apa adanya dan mungkin itu menjadi masalah terbesar yang harus ia hadapi. Dalam apa adanya, beliau membuat para politisi lingkaran dalam yang ada di lingkaran istana mulai gerak sana, gerak sini, lalu lanjut ke lapisan berikutnya sampai kepada oposisi. Visi presiden dalam mewujudkan Indonesia maju tidak berjalan mulus. Bisa dilihat dari bagaimana sengkarut politik kementerian yang ada. Kementerian yang kita lihat saat ini penuh dengan kepentingan, tumpang tindih antara visi presiden dan visi pribadi ataupun pesanan partai. Jokowi serba sulit. Mereka seharusnya satu suara dalam eksekusi lapangan. Mau kedemokratis apapun sistem negara ini, seharusnya komando ia satu suara. Anehnya ada menteri yang mentah-mentah membantah seteman Jokowi tentang mudik dan pulang kampung. Jujur saja saya sebagai masyarakat gagal paham mengenai apa yang terjadi di dalam kementerian itu. Gak heran kalau PSBB bisa berjalan ngawur. Lalu selama PSBB ada hoax-hoax yang muncul, tidak ada tindakan berarti. Kementerian yang seharusnya mengawasi berita-berita dan informasi transaksi elektronik yang ngawur hanya jadi corong pelaporan saja. Di tengah-tengah badai global pandemi COVID ini, ada menteri yang aji mumpung mengeluarkan izin ekspor benih lobster dengan harga murah, yang kemudian ketika lobsternya besar dijual dengan harga yang sangat tinggi. Bukan hanya menterinya, orang di samping Pak D pun mulai mengeluarkan statement-statement yang bernuansa haus kekuasaan. Ketua MUI kalau bisa bukan dari Wapres tapi dari Presiden, begitu katanya. Saya tidak paham apa maksudnya, tetapi yang saya paham ini mikirnya dia yang mau jadi presiden. Dari sini kita melihat Jokowi minoritas di istana. Rakyat yang ia pentingkan ternyata tidak dipentingkan oleh rekan-rekannya. Teman-temannya sedikit. Sampai saat ini saya sih masih kehabisan nama. Siap saja orang di ring satu yang jadi orang kepercayaan Jokowi. One team press, menteri. Sebut satu nama yang bisa diandalkan. Kok saya nggak dapat ya? Sepertinya mereka bekerja sesuai perintah partai masing-masing atau kepentingan masing-masing. Gila saja Jokowi harus sampai turun ke ganggang sempit kasih sembako. Itu menterinya ngapain saja? Oposisi ini sih nggak usah diomongin lagi. Fitnah dan cacian dicekoki ke arah Jokowi dan keluarga. Mereka ini tidak ada malunya dalam mengumbar hoax. Oposisi ini bukan sekedar partai oposisi, tetapi oposisi juga bisa merupakan orang-orang yang benci Jokowi sampai ke ubun-ubun hanya karena dendam. Dendam dipecat, dendam karena kepentingan tidak diakomodir di Kementerian Silam, sekarang menjadi duri dalam daging. Masuk ke dalam pemerintahan daerah, mereka rame-rame mengurus Jokowi dengan begitu kejam. Kalau bisa mengerik APBD sampai ke tulang-tulangnya dikerik untuk mendapatkan nutrisi yang enak bagi mereka. Dalam pengelolaan anggaran, Jokowi adalah minoritas. Tetapi setidaknya dia pernah memiliki teman dekat bernama Ahok. Semoga saja Pak Ahok sampai sekarang setia dan tidak main-main di Pertamina dengan uang dan kepercayaan yang diberikan untuk mengatur Indonesia. Jokowi minoritas, semoga Pak Ahok ini tetap setia menjadi sahabat Jokowi. Apakah Jokowi dan Ahok bisa selamat di tengah-tengah hutan belantara yang penuh dengan mata-mata dan taring yang siap menggigit dan mengoyak mereka?
Saya yakin tidak. Sekali lagi, gerakan rakyat dan kesatuan rakyat Indonesia sangat penting dan menjadi satu-satunya kekuatan Jokowi dalam bergerak. Jangan biarkan ia menjadi minoritas. Pak Jokowi menjadi minoritas itu berat. Jangan ditambah-tambah lagi beban Bapak dalam menanggung stigma minoritas. Bapak urus negara dengan berat, biar kami saja yang menanggung kok minoritas itu. Kami sudah terbiasa, biasa jadi rasa ringan. Sejak awal saya sudah memantapkan dukungan kepada Pak D. Dengan segala resikonya, kami akan tetap mengawal kebijakan Bapak, tapi tetap mendukung pemerintahan Bapak di periode terakhir. Selesai 2024, tinggal kami pindahkan ke tangan Pak Ganjar Pranowo. Artikel ini dikutip dari sibu.com dan ditulis oleh Manuel Mawingkang. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu, Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi, bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami, Maluku Utara, sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. pilih Jokowi.